Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video Putra. Oke, hari ini Putra akan menceritakan alur cerita film Sabrina. Sutradara dari film ini ialah Rocky Soraya, dibintangi oleh Luna Maya, Christian Sugiono, dan Sarah Wijayanto. Sebelum Putra bercerita, jangan lupa menyediakan selimut dan matikan lampu supaya Anda mendapatkan kesan-kesan horornya, dan mungkin dia ada di belakang kalian. Dan Putra sarankan jangan lupa nonton alur cerita film Dodol pertama dan Dodol kedua, karena film tersebut ada berkaitan dengan film ini. Tanpa basa-basi, lanjut. Scene pertama diperlihatkan dengan adegan acara pernikahan yang sangat berbahagia. Mereka ialah Mayra dan Aiden. Scene berpindah, anak kecil lagi di bis yang bernama Vanya yang sedang termenung. Scene berpindah di rumah Mayra dan Aiden merayakan ulang tahun Vanya. Mayra memberikan kado ialah tablet handphone, sedangkan Aiden memberikan boneka yang bernama Sabrina. Scene berpindah, di sekolah ada seorang anak kecil laki-laki yang bernama Dito yang sedang bermain pensil Charlie, sekalian diledekin sama kawannya. Vanya mendekati Dito dan menanyakan bahwa apakah kamu melihatnya? Bagaimana melihatnya? Scene berpindah, di malam hari kondisi hujan, Vanya memain permainan pensil Charlie dan permainan game identitas hantua. Sampailah dia di gudang bawah tanah dan game itu menunjukkan bahwa bundanya ada di depannya. Setelah Vanya mengetahui bahwa itu adalah Mayra, Mayra menyuruh Vanya untuk tidur dan memberikan boneka Sabrina. Disinilah Vanya belum menyelesaikan tahap akhir dalam permainan itu. Ya, efeknya Scene berpindah di pagi hari, keanehan terjadi di mana Mayra mulai terganggu seperti kotak musik berputar sendiri, munculnya boneka Sabrina, dan kursi Sabrina berputar sendiri. Scene berpindah, Vanya sedang bermain game identitas dan sampailah dia di gudang berakhir di lemari. Tiba-tiba di belakang Vanya ada tangan dan langsung menyergap ke lemari. Aiden langsung menolong Vanya. Setelah Aiden menolong Vanya, ternyata Vanya melanjutkan permainan identitas itu dan sampailah dia di kamar dan melihat seseorang yang memakai kain putih dan dia mengakui bahwa dia adalah mamanya Vanya. Scene berpindah, esok pagi Mayra ke kamar Vanya. Vanya sedang menyisir Sabrina dan setelah Mayra pergi, ternyata sesosok putih tersebut juga menyisir rambut Vanya. Scene berpindah, Aiden mengusulkan kepada Mayra untuk berlibur karena kasihan melihat Vanya belum bisa mengikhlaskan mamanya. Scene berpindah di pantai, Aiden sedang menggali tanah untuk tanam karang, sedangkan Mayra dan Vanya pergi untuk mencari kerang. Tiba-tiba kerang yang ada di ember Mayra menghilang semua dan melihat Vanya sedang berbicara. Mayra langsung mendekati Vanya. Vanya mengatakan bahwa Vanya sedang berbicara sama Bunda. Mayra menyuruh Vanya di sini aja dan Mayra ke tempat penggalian lubang tadi. Ternyata Aiden tidak ada di sana. Terlihat Aiden sedang minum. Tiba-tiba ada tangan dan menangkap kaki Mayra ke dalam lubang itu dan dikubur secara hidup-hidup. Aiden langsung berlari dan membantu Mayra. Scene berpindah di tempat tidur, Mayra sedang memegang sebuah jimat. Tiba-tiba terdengarlah suara piano. Mayra langsung ke sana dan melihat seseorang perempuan yang sedang bermain piano. Tiba-tiba kepala perempuan itu berputar secara wajah hantu keluarnya.
Mayra langsung bersembunyi di lemari. Tiba-tiba hantu itu ada di belakangnya. Langsung disergaplah si Mayra itu. Aiden langsung menolong Mayra dan mereka langsung lari, Wak. Scene berpindah, Mayra dan Aiden ke rumah seseorang yang bernama Bu Laras. Mayra mengatakan bahwa Vanya belum mengikhlaskan mamanya dan dia bermain pensil Charlie untuk berbicara bersama mamanya. Scene berpindah, di rumah Mayra, Bu Laras mengatakan ke Vanya, apakah ada foto mama? Saat Bu Laras melihat fotonya, dia seperti mengenal mamanya Vanya. Oh iya, lupa, nama mama Vanya ialah Andini. Oke, lanjut. Scene berpindah, ritual dimulai seperti permainan pensil Charlie dan Bu Laras berkomunikasi arwah Andini. Tiba-tiba mati lampu dan papan Charlie tiba-tiba kebakar. Setelah lampunya udah hidup, ternyata Vanya sudah dirasuki oleh arwah jahat dan langsung menusuk pembantunya pakai gunting. Setelah itu Vanya turun dan menusuk Bu Laras. Bu Laras dan rekannya langsung berusaha mengeluarkan roh dari tubuh Vanya. Akhirnya Vanya terbebas dari roh itu. Setelah mereka mengeluarkan roh itu, ternyata mereka melihat bahwa arwah jahat itu menampakkan diri. Dan nama arwah jahat itu namanya Bakia. Bu Laras mengatakan kita harus meninggalkan rumah ini. Scene berpindah, di rumah sakit, Bu Laras langsung melakukan telepati. Ternyata Bu Laras pernah melawan roh Bagia. Dan disinilah roh Bagia merasuki tubuh Andini. Bisa kita simpulkan bahwa suaminya Andini meminta tolong kepada Bu Laras untuk mengobatinya. Disinilah tragedi terjadi, di mana suami Andini meninggal karena digigit terus terlempar. Dan Andini juga meninggal karena kepalanya diputus. Setelah mereka melakukan telepati, rekan Bu Laras mengatakan bahwa Bagia artinya yang zalim dan jahat. Bu Laras mengatakan bahwa apa iblis tersebut sudah merasuki seseorang, maka jiwanya akan mati. Scene berpindah, rekan Bu Laras memberikan sesuatu kepada Bu Laras, ialah benda pusaka seperti bentuk keris untuk melawan roh Bakia itu. Mereka langsung pergi ke rumah Mayra dan Bu Laras mengatakan, saya tidak merasakan lagi arwah tersebut. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa arwah Bakia itu berada di boneka Sabrina. Scene berpindah, Aiden, Vanya, dan Mayra sedang di mobil menuju ke pabrik boneka Aiden. Ternyata mereka diganggu oleh arwah Bagia. Mayra langsung dirasuki oleh arwah Bagia. Bu Laras dan rekannya langsung ke tempat Mayra. Mayra langsung menusuk Bu Laras dan rekan Bu Laras dengan pisau. Disinilah Bu Laras dikejar sama Mayra ya, Wak. Sampailah mereka di rumah. Aiden dan Bu Laras langsung menangkap Mayra dan disinilah terungkap semuanya karena arwah Bagia berbicara kepada Bu Laras bahwa Aiden cemburu sama saudaranya sendiri lebih sukses daripada dia. Jadi dia datang ke paranormal dan menyuruh menyantet saudaranya. Ternyata santetan yang untuk saudaranya malah kena ke istri saudaranya. Setelah roh Bagia berbicara, ternyata roh Bagia memindahkan rohnya ke tubuh Aiden. Roh Bagia mencampakkan rekan Bu Laras dan mengejar Bu Laras. Bu Laras menutup mata, mengenang masa lalu dan bersiap melawan roh Bagia. Mayra langsung membantu rekan Bu Laras dan pergi mengambil tas dan boneka Sabrina. Rekan Bu Laras langsung membaca mantra dan menusuk boneka itu. Akhirnya arwah Bagia itu keluar dari tubuh Aiden dan Bu Laras melawan arwah itu. Akhirnya dia dimenangkan oleh Bu Laras. Scene berpindah, Aiden ditangkap sama polisi dan Mayra mengunjungi kedua orang tua Vanya. Scene berakhir bahwa Bu Laras menerima telepon dan pergi. Oke teman-teman, itulah alur cerita
film Sabrina. Di sini Putra hanya kasih pesan, janganlah kehilangan rasa percaya dirimu dan iri kepada seseorang. Usahalah semampumu, karena orang yang berusaha akan mendapatkan hasil yang sempurna. Itulah cerita dari alur cerita film Sabrina. Putra berharap mudah-mudahan kalian paham dan kalian mengerti apa yang Putra sampaikan. Jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya channel ini maju. Dan Putra akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.